Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Tema dari bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengarkan pada hari Minggu Prapaskah yang kelima ini berbicara kepada kita tentang kebangkitan. Bacaan pertama yang diambil dari kitab Yeskiel menubuatkan tentang kebangkitan Israel setelah mengalami pembuangan di Babel. Kebangkitan Israel dari pembuangan ditandai dengan hidupnya tulang-tulang kering yang dihembusi oleh roh Tuhan. Tuhan menghembusi rohnya sehingga mereka hidup kembali. Israel tidak hanya mengalami kematian fisik, tetapi juga kematian spiritual yang membuat mereka jauh dari Tuhan. Kematian itulah yang mengantar mereka kepada pembuangan di Babel. Tanda kehidupan dikisahkan kembali oleh Yohanes dalam perikop Injil yang kita dengarkan hari ini. Yohanes mengisahkan tanda terakhir yang dibuat oleh Yesus, yaitu membangkitkan Lazarus, saudara Maria dan Marta yang tinggal di Betania. Melalui kisah tentang kebangkitan Lazarus ini, penginjil mengarahkan pembaca untuk masuk dalam misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Karena setelah perikop tentang kebangkitan Lazarus, penginjil Yohanes segera mengisahkan tentang kesepakatan untuk membunuh Yesus. Dan lagi pada pasal 12 ayat 1-8, Yohanes mengisahkan tentang pengurapan Yesus di Betania. Kisah-kisah ini ditampilkan oleh penginjil Yohanes sebagai antisipasi atas kematian Yesus dan kebangkitannya. Para saudara yang terkasih, kita masuk pada dialog antara Marta dan Yesus tentang kebangkitan yang dikisahkan oleh Yohanes dalam Injil perikopnya hari ini. Sebagai saudara, Marta tentu merasa kehilangan atas kematian Lazarus, saudaranya. Tetapi di sisi lain, ada secerca harapan dalam diri Marta bahwa seandainya Yesus ada bersama mereka, mungkin Lazarus tidak akan mati. Marta tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah membuat banyak mujizat, termasuk membangkitkan orang-orang mati. Persis disitulah keyakinan dan pengenalan Marta akan pribadi Yesus. Harapan itulah yang ditanggapi oleh Yesus dengan mengatakan kepada Marta bahwa saudaramu Lazarus akan bangkit. Tetapi sekali lagi, Marta masih ragu bahwa kebangkitan yang dimaksudkan oleh Yesus adalah kebangkitan nanti pada akhir zaman. Tetapi sekali lagi, Yesus menegaskan tentang dirinya di hadapan Marta bahwa Yesus sendirilah jalan dan kebenaran dan hidup. Hidup hanya akan diperoleh kalau orang percaya beriman kepadanya. Dan serentak Marta mengumumkan dengan penuh keyakinan, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah." Pengakuan iman inilah yang mendatangkan kehidupan dan keselamatan bagi Lazarus. Lazarus pun bangkit dari mati. Buah dari kebangkitan itu bukan hanya Marta, melainkan orang-orang Yahudi yang hadir waktu itu juga akhirnya percaya kepadanya. Tanda yang dibuat oleh Yesus mengantar orang sampai kepada ungkapan iman yang sesungguhnya. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah di penghujung masa Prapaskah. Minggu depan kita akan memasuki masa sengsara sampai dengan perayaan Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Di hadapan pengalaman kebangkitan itu, yang dibutuhkan ialah iman.
Iman itulah yang memberikan kita harapan akan hidup kekal yang dibawa oleh Yesus saat sekarang ini juga. Meskipun tubuh jasmani kita akan lenyap, tetapi roh tetap hidup. Itulah kehidupan kekal, hidup dalam Tuhan, sebuah kehidupan tanpa akhir. Sebagai orang beriman dan pengikut Kristus, kita tentu mengharapkan hidup kekal tanpa akhir. Dan justru di dalam Yesuslah kita tempatkan seluruh harapan dan keyakinan iman itu. Semoga Roh Kudus yang dihembuskan oleh Tuhan di dalam tulang-tulang rusuk itu juga dihembuskan ke dalam hati kita, agar hati kita sungguh-sungguh dibangkitkan dari kematian rohani, sehingga kita dilayakkan untuk menerima anugerah kehidupan lewat kebangkitan Kristus. Semoga demikian. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.